Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan kajian kita berkenaan dengan kitab Ta'limul Muta'allim, di mana di dalam kitab ini menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan masalah etika, thariqah, jalan, metodologi, bagaimana seorang pencari ilmu bisa mendapatkan ilmunya dengan maksimal, bisa mendapatkan pengetahuannya dengan maksimal. Sebagaimana di dalam muqaddimah, Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji berkata di dalam muqaddimahnya, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajudduna ilal ilmi wa la yasilun." Beliau mengatakan, ketika aku melihat banyak dari para pencari ilmu pada masa sekarang, mereka bersungguh-sungguh, akan tetapi kesungguhannya itu tidak menghasilkan. Kesungguhannya itu tidak menyebabkan sampainya dia dalam mencari pengetahuan, dalam mencari ilmu. Tekadnya kuat, semangatnya hebat, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashr. Salah satu manfaat dari pengetahuan, manfaat daripada ilmu, buah daripada ilmu itu adalah pengamalan dan penyebaran daripada ilmu. Kan tetapi yahrumun, mereka terhalang dari hal itu. Apa yang menjadikan sebab sehingga mereka kesungguhannya kuat, tekadnya sangat luar biasa, akan tetapi mereka tidak berhasil? Annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka salah dalam jalur, jalan. Begitu juga mereka meninggalkan daripada syarat. Syarat apa? Syarat dalam mencari pengetahuan. Mereka salah dalam jalur mencari pengetahuan. Walaupun memiliki kesungguhan, walaupun memiliki tekad yang kuat, akan tetapi tidak lewat jalur metodologi yang benar di dalam pencariannya. Sebagaimana yang beliau tadi katakan, aku banyak melihat orang yang bersungguh-sungguh, tapi nyatanya kesungguhan itu tidak menyebabkan keberhasilan dalam mendapatkan pengetahuannya. Kenapa? Karena jalur jalan di dalam mencari pengetahuannya itu salah. Nah, sedangkan sesuatu yang salah, wa kullu man akhta'at tariq dhal. Setiap orang yang salah jalur itu sesat. Wala yanalul maqsud qalla au jalla. Tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan, baik sedikit ataupun banyak. Nah, maka beliau mengatakan fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqut ta'allum. Maka aku ingin menjelaskan kepada mereka bagaimana metodologi jalan dalam masalah belajar. Ala ma ra'aitu fil kutub. Menyampaikan pengalaman apa yang beliau baca di dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam.
dan pesan-pesan yang disampaikan oleh ustadz-ustadzku, guru-guruku yang memiliki ilmu dan hikmah. Nah, itu penyampaian beliau. Oleh karena itu, di dalam pencarian sebuah pengetahuan itu memerlukan sebuah bekal, memerlukan sebuah metodologi, memerlukan sebuah jalur jalan yang benar. Karena walaupun seseorang memiliki kesungguhan, memiliki semangat yang kuat, tanpa jalur yang benar, maka tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, di pasal yang pertama, di dalam kitab ini menjelaskan tentang mahiyatul ilm fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Hakikat ilmu dan fikih, begitu juga keutamaan daripada pengetahuan, keutamaan daripada ilmu. Di awal di sini menjelaskan berkenaan dengan hakikat ilmu. Sebelum menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan masalah etika, di sini dihantarkan seseorang untuk mengetahui apa hakikat sebuah pengetahuan, apa hakikat sebuah ilmu. Sehingga itu yang mendorong seorang untuk memotivasi dirinya di dalam mencari pengetahuan. Di sini diawali dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan hadis yang masyhur, hadis yang populer di kalangan umat Islam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini merupakan hadis yang tidak asing di telinga kita. Sering kita mendengar, sering kita membaca. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tidak seluruh pengetahuan wajib kita kaji. Tidak seluruh pengetahuan wajib untuk kita cari. La yaftaridu ala kulli muslimin talabu kulli ilm. Tidak difardukan, tidak diwajibkan atas setiap muslim mengkaji seluruh daripada pengetahuan. Di sini diistilahkan yang wajib untuk dicari itu adalah ilmul hal. Yaftaridu alaihi talabu ilmil hal. Mencari ilmu hal. Di dalam footnote di sini dikatakan yang dimaksud dengan ilmul hal adalah sesuatu yang terjadi pada seorang manusia dalam keseharian. Misalkan berkenaan dengan masalah pengetahuan kafir dan iman, wassalatu wazzakah wassaum wa ghairu minal ahwal. Tentang puasa, tentang sholat, tentang kafir, tentang iman. Hal itu yang diwajibkan. Karena kalau kita mengkaji berkenaan dengan masalah ilmu secara keseluruhan, umur manusia itu tidak akan cukup untuk mengkaji, untuk menggali ilmu secara keseluruhan. Ilmu secara keseluruhan. Maka ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang ahamiyah. Ilmu yang paling penting. Ilmu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Seluruh ilmu memang penting. Akan tetapi ada ilmu yang lebih penting, yang bersentuhan langsung dengan kita secara individu, secara pribadi, bersentuhan juga dengan sosial. Dan itu ilmu yang diwajibkan, utama, yang paling penting, yang harus dicari oleh manusia, oleh muslim dan muslimah. Nah, selanjutnya
Di sini dijelaskan berkenaan dengan masalah kemuliaan pengetahuan, kemuliaan ilmu. Ilmu itu mulia. Untuk mendapatkan ilmu itu sendiri perlu ilmu. Untuk mendapatkan pengetahuan itu perlu adanya pengetahuan. Kalau diistilahkan di sini adalah tariqah wa syara'id, metodologi, jalan dan syarat. Dalam seluruh kehidupan manusia diperlukan pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri diperlukan juga pengetahuan. Min harakatin ma min harakatin illa huwa muhtajun fi ma'rifatiha. Setiap gerakan, sikap, tingkah laku diperlukan ma'rifah, diperlukan pengetahuan, diperlukan ilmu. Apalagi berkenaan dengan masalah ilmu. Yang jelas kemuliaannya. Ilmu. Yang segala sesuatu yang dinisbahkan kepada ilmu itu adalah mulia. Maka di sini kemuliaan pengetahuan, kemuliaan ilmu jelas tidak diragukan lagi. Tidak ada satu orang pun yang menganggap pengetahuan itu adalah suatu kejelekan. Tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa ilmu itu adalah tidak baik. Seluruh manusia yang menggunakan akal yang sehat, al-uqulus salimah, akal yang sehat, akan mengakui akan kemuliaan pengetahuan, akan mengetahui akan kemuliaan daripada ilmu. Berkenaan dengan masalah yang lain, di sini dikatakan li'anna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawana. Berkenaan dengan masalah bagian yang lain terdapat di seluruh manusia. Seperti apa? Kasyaja'ah, keberanian. Keberanian mungkin ada pada seluruh manusia. Keberanian itu mungkin ada pada hayawanat, hewan. Bahkan mungkin keberanian hewan lebih kuat dari sisi kekuatan, lebih kuat daripada manusia. Akan tetapi berkenaan dengan masalah ilmu, ya hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai. Pertama yang memiliki keseriusan, yang memiliki kesungguhan, kemudian memiliki metodologi, memiliki cara di dalam mencarinya. Nah, dengan pengetahuan itu sendiri, wabihi azharallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menampakkan fadlu Adam alaihi salam alal malaikah, kemuliaan Nabi Adam atas malaikat, wa amarahum bis sujudi lahu, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kepada Nabi Adam. Apa yang menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati Nabi Adam? Nah, di sini dikatakan yang menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam dengan menyuruh para malaikat sujud kepada beliau, itu adalah pengetahuan. Itu adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma. Pengetahuan itulah yang menjadi wasilah. Pengetahuan itulah yang menjadi sebab sehingga Nabi Adam itu memiliki kemuliaan. Hatta malaikat sendiri Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk
bersujud. Wa amarahum bisujudi lahu, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa yang menjadikan sebab? Adalah pengetahuan. Maka dari itu, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan kemuliaan, memiliki sesuatu yang mulia. Dan untuk memiliki sesuatu yang mulia, untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, memiliki cara, memiliki metodologi. Gitu. Terutama yang di awal ini, pertama harus memahami apa hakikat yang mulia itu. Dalam hal ini adalah ilmu. Apa hakikat ilmu itu? Nah, di sini digambarkan bahwa ilmu adalah membawa manusia kepada kemuliaan. Karena ilmu mulia, maka sesuatu yang dinisbahkan kepada ilmu itu mulia. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini berdasarkan pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini berdasarkan ilmu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian ilmu, dalam pengkajian sebuah pengetahuan yang ada di dalam kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.